Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahli khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya saya sudah tampilkan 3 kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya, di mana memang sengaja tidak saya tampilkan kitab-kitabnya karena itu sudah sering saya ulas dalam konten-konten saya. Kalau ada yang tidak terima dengan itu, silahkan kita berdiskusi atau berdebat. Mungkin dari pendukungnya atau Kiai Imaduddin sendiri nggak terima, saya siap mempertanggungjawabkan itu. Walaupun tentu saja bukan hanya itu kesalahannya, ya itu yang paling nampak sekali gitu. Kemudian kali ini kita akan bicara 3 bukti nyata Kiai Haji Imaduddin itu membaca kitabnya kurang teliti. Bagaimana seorang peneliti tapi baca kitabnya tidak teliti. Yang pertama adalah ini yang paling fenomenal sebetulnya, ketika membahas tentang isi kitab Ar-Raudhul Jali karya Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kiai Haji Imaduddin itu ketika Habib Hanif Alatos menyajikan bahwa dalam kitab Ar-Raudhul Jali ada ucapan qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Lalu kata Kiai Haji Imaduddin, tambahan itu palsu. Bukan isi dari kitab Ar-Raudhul Jali, itu mungkin tambahan dari muhakkiknya atau mualliknya yang dari Ba'alawi. Usut punya usut, ternyata Habib Hanif mampu menyajikan manuskrip aslinya, bahkan 2 manuskrip bahwa tulisan itu ada. Lalu kenapa di kitabnya Kiai Haji Imaduddin tidak ada? Karena ternyata di kitabnya Kiai Haji Imaduddin itu 1 halaman hilang. Halaman 30 kalau enggak 31. Halaman 30 kalau tidak salah. Dimana di halaman 30 atau di halaman yang buram itulah tulisan qala Syekh Syaraf itu ada. Sekarang bayangkan seseorang yang meneliti nasab, membaca kitab, dia nggak sadar kalau kitabnya tuh hilang 1 lembar, 1 halaman maksudnya. Sehingga ketika orang mengatakan ada tulisan ini di kitab tersebut, Kiai Imaduddin menolak. Karena Kiai Imaduddin tidak membaca tulisan itu. Kenapa tidak membaca? Karena buram, nggak kelihatan. Kan sudah menjadi tipikalnya Kiai Imaduddin. Kalau dia tidak tahu, dia tidak temukan, maka berarti dianggap tidak benar, berarti dianggap tidak ada. Nah, itu luar biasa itu. Itu akan menjadi legenda ya. Betapa konyolnya seorang peneliti, kitabnya buram, nggak nyadar. Orang yang bawa kitab yang utuh dituduh kitabnya palsu. Karena 2 manuskrip yang disajikan oleh Habib Hanif itu adalah termasuk salah satunya yang dijadikan acuan dalam menulis kitab yang dipegang Kiai Imaduddin. Bagaimana bisa dalam manuskripnya ada, dalam kitabnya tidak ada? Sebetulnya bukan kitabnya salah, bukan kitabnya merubah, bukan. Kiai Imaduddin saja nggak bisa baca di kitab itu karena tulisannya buram. Itu sudah saya ulas berkali-kali. Dan tidak pernah ada Kiai Imaduddin itu memohon maaf masalah itu. Bahkan ketika sudah diungkap begitu malah menolak dua-duanya. Dianggap berarti kitab ini sudah bermasalah. Sudah ada yang bertentangan. Apanya yang bertentangan? Tidak ada yang bertentangan, Pak. Kitab Anda saja buram. Kalau diperhatikan kitabnya buram itu dipertilas tulisannya itu ada semua, nggak ada pertentangan. Lalu dua-duanya ditolak karena sudah dianggap sama-sama tidak benar, karena sudah bertentangan. Bagaimana bisa dianggap bertentangan? Kalaupun bertentangan, kenapa dua-duanya ditolak? Mestinya kan ditarjih mana yang lebih benar, mana yang lebih sesuai dengan manuskripnya. Aneh-aneh metodenya kan. Kan dalam hal-hal yang bertentangan itu ada. Bagaimana muamalahnya, bagaimana caranya, apakah di al-jab'u, dikompromikan, atau ditarjih mana yang lebih benar, atau diperhatikan mana yang lebih dulu dan sebagainya. Tapi ini tiba-tiba dianggap oh ini sudah palsu, sudah bertentangan satu sama lain. Wah, gimana Pak? Dalam dunia ini, dalam keilmuan banyak yang bertentangan, apa lalu dua-duanya palsu? Nggak masuk akal ya. Kemudian yang kedua, ketika Kiai Imaduddin itu membaca kitab abad ke-5, Tadhibul Ansab, kemudian Al-Majdi dan Al-Muntaqilah At-Thalibiyah. Dalam tulisannya Kiai Imaduddin itu mengatakan bahwa nama anak Ahmad yang disebut hanya 1, yaitu Muhammad. Jadi abad ke-5 menyebut putra Ahmad cuma 1. Redaksinya adalah redaksi Kiai Imaduddin itu ya, yang ditulis versi bahasa Arab itu. Dari 3 kitab ini atau dari kitab abad ke-5 ini,
Mereka tidak menyebut nama dari putra Ahmad kecuali satu, yaitu Muhammad. Lam tadkur ibnan li Ahmad siwa, ya, kecuali Muhammad. Walaupun ini masih lumayan ya di versi narasi yang bahasa Arab yang dia baca tulisan itu, tapi dirubah sedikit bahasanya, sepertinya sudah agak dirubah. Ya bagus, itu pun mungkin karena memperhatikan konten saya atau siapa yang menyampaikan itu. Dirubah bahasanya menjadi kitab-kitab nasab ini menyebut putra Ahmad, tapi tidak ada yang menyebut Ubaidillah. Kan sudah berubah itu. Sebelumnya tidak menyebut putra Ahmad kecuali Ubaidillah, berubah menjadi menyebut putra Ahmad tetapi tidak ada Ubaidillah. Kan begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika Kiai Haji Imaduddin itu menanggapi edaran dari pondok pesantren Sarang ya, dari santrinya Gus Naji kalau tidak salah. Ketika adamul wijdan la yakni al-adam tidak disebut bukan berarti tidak ada. Lalu Kiai Imaduddin membawakan kaidah tentang dalil dan madlul, di mana Kiai Imaduddin hanya membaca di bagian akhir yang merupakan mustasnayat atau pengecualian, sehingga bertentangan dengan kaidah dasarnya. Ini sudah berkali-kali saya bahas ya. Kalau kamu tidak setuju dengan ini, bolehlah ajak saya diskusi ya. Siapapun ya, Gus Jazuli atau siapa. Kiai Imaduddin membaca dalil itu sehingga kesimpulannya adalah kalau tidak ada dalil pasti tidak ada madlul. Kalau nggak ada kitabnya pasti nggak ada orangnya. Kenapa begitu? Karena Kiai Imaduddin membaca di bagian akhir saja. Dia tidak baca di awal bahwa dalil dan madlul itu hanya mutorid, tidak munakis. Artinya kalau ada dalil pasti ada madlul. Kalau tidak ada dalil belum tentu tidak ada madlulnya. Itu kaidah utamanya. Artinya kalau buktinya belum kamu temukan, bukan berarti barang itu tidak ada. Kamu saja tidak temukan buktinya. Misalnya begini, ini kaidah dalam ilmu akidah, dalam ilmu kalam. Kita sepakat bukti adanya Allah adalah adanya makhluk. Dulu sebelum makhluk ini tidak ada, sebagai dalil, apakah madlulnya yaitu Allah tidak ada? Ya enggak Pak, madlulnya sudah ada karena tidak pernah tidak ada. Dalilnya aja yang datang belakangan. Jadi keberadaan sesuatu itu bisa saja sudah ada walaupun kamu belum melihat petunjuknya atau belum nampak petunjuknya. Madlul itu sudah ada walaupun belum ada dalilnya. Kecuali dalil dan madlul itu sifatnya adalah talazum, iltizam. Seperti contohnya, apa bukti Al-Quran itu adalah Al-Quran? Bahwa Al-Quran itu adalah 30 juz seperti yang kita baca itu. Tidak mungkin ada yang lain selain itu. Buktinya adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan lebih dari itu. Artinya kalau harus ada tambahan surat itu tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya. Kalau tidak ada petunjuk dari Rasulullah, artinya tidak ada dalil, maka tidak ada Al-Quran selain yang sudah ada itu. Tidak bisa kita bilang, wah walaupun tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuk dari Rasul, bisa aja ada Al-Quran yang lain. Tidak bisa Pak. Kenapa? Karena di sini ada keterikatan. Apa keterikatannya? Yaitu kepastian kalau Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan Al-Quran. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan wahyu. Tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan Al-Quran yang turun kepadanya. Sehingga apa yang turun kepada Rasul Al-Quran itu pasti semua disebarkan. Itu adalah amanah, itu adalah tabligh. Ini berkaitan dengan akidah. Begitu juga sholat 5 waktu. Kenapa sholat hanya 5 waktu? Nggak mungkin ada sholat 6 waktu. Tidak bisa kita bilang bisa saja ada sholat 6 waktu ke-6 selain yang 5 waktu itu, walaupun nggak ada dalilnya. Karena kalau walaupun nggak ada dalilnya kan bisa aja ada madlulnya. Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena Rasul itu sudah dipastikan menyampaikan semua, tidak mungkin ada yang disembunyikan. Nah, ulama nasab itu tidak dipastikan mereka menulis semua, Pak. Sehingga satu ulama nasab dengan ulama nasab yang lain itu berbeda-beda. Karena mereka tidak pasti menuliskan semua, maka ketika ada nama yang tidak mereka sebut itu bisa jadi benar. Bisa jadi ada, berbeda dengan Rasul tentang sholat 5 waktu dan tentang Al-Quran. Kalau dipaksakan sama, berarti Kiai Imaduddin ini menganggap kitab nasab itu seperti Al-Quran atau seperti Rasulnya, dan orang-orang keturunan Rasul itu seperti Al-Qurannya. Jadi kalau ulama nasab tidak menyebut, maka mereka berarti tidak ada. Kalau Nabi tidak menyebutkan itu ayat, maka itu bukan berarti ayat. Itu berarti ulama nasab itu sempurna sekali. Itu bertentangan Pak dengan ucapan-ucapan ulama nasab bahwa tidak ada kitab nasab yang sempurna, yang jami, yang pasti sudah meliputi semua, itu tidak ada. Begitu juga tidak ada kitab nasab yang manik, yang pasti tidak memasukkan apa yang bukan semestinya. Jadi itu karya manusia, mesti ada kesalahannya. Maka tidak cukup hanya bermodal mana kitabnya, kalau tidak ada lalu
batal. Kenapa? Karena dulu ulama nasab itu banyak kendala. Ada jauhnya jarak, ada banyak keluarga yang berimigrasi, berpindah-pindah sehingga nggak terjangkau. Bahkan ada juga kemungkinan mungkin mereka menyebut kitab-kitab nasab itu di dalam kitab-kitab mereka, tapi kitabnya nggak sampai kepada kita. Itu Pak, ulama nasab ketika mengkaitkan tentang catatan ulama nasab dengan keberadaan atau keabsahan nasab, enggak serta-merta kalau nggak ada kitab lalu batal. Begitu Pak ya. Ya kalau yang terakhir ini entah sengaja memotong atau apa, setidaknya kalau saya masih berhusnudzon ya kurang teliti saja. Membacanya itu hanya di paragraf terakhir. Sekarang bayangkan paragraf yang panjang bicara secara utuh lalu bicara tentang pengecualian, lalu oleh Kiai Ahmaduddin pengecualiannya itu yang dipakai dan dianggap itu standar dasar. Itu apa maksudnya Pak ya? Ya saya masih berhusnudzon itu karena tidak teliti saja. Ya kalau sengaja malah berarti itu memanipulasi. Artinya memframing kitab menjadi berbeda isinya, tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh penulisnya. Karena Anda baca dalam kitab manapun, dalil dan madlul itu sifatnya motorid. Syaratnya itu motorid, harus ittirab ya. Kalau ada dalil pasti ada madlul, begitu ya. Tidak perlu munakis. Artinya kalau dalilnya tidak ada, madlulnya tidak ada. Tidak perlu begitu ya. Cukup satu saja itu sudah cukup ya. Begitu ya. Allahumma tidak ada sabit.